Salam kerahiman buat semua teman-teman para devosan kerahiman. Hari ini saya mau ajak ngobrol satu orang ibu yang menurut saya dia luar biasa. Semangatnya, pelayanannya ya. Namanya Ibu Mumu. Saya tahunya Ibu Mumu, nanti bisa tahu nama lengkapnya. Dan Ibu Mumu sekarang ketua komunitas kerahiman dari Paroki Tangerang. Kita undang ya Ibu Mumu. Salam kerahiman, Ibu Mumu. Salam kerahiman, Ibu Esther. Nah, nama lengkapnya dan saya kalau nggak salah Mulyati Laut ya. Iya, Ibu. Murjati Laut. Murjati Laut Jaya. Laut. Nah, jadi lahirnya di laut ceritanya dulu. Di rumah sakit, Bu. Ngomong-ngomong, Ibu Mumu udah jadi ketua komunitas di Paroki Tangerang udah berapa lama ya? Udah lama ya? Saya dari 2016. Oh, 2016. Iya, 2 periode, Bu. Tapi tahu tentang devosi kerahiman atau jadi devosan itu sejak kapan, Bu Mumu? 2006 ya, baru 2006, Bu. Nah, gimana ceritanya tuh bisa tahu tentang devosi kerahiman? Saya anak sulung dari 8 bersaudara. Ya. 7 perempuan dan 1 laki-laki. Mama saya meninggal tahun 1981. Usianya 37 tahun. Dan saat itu keluarga kami belum ada yang Katolik. Belum ada yang Katolik. Belum. Ya. Terus di awal setelah mama saya Katolik setelah mama saya meninggal setahun itu saya menjadi Katolik pertama di keluarga saya. Jadi tahun 1982 ya. Nah, gimana ceritanya tuh bisa jadi Katolik? Ada yang ngajak atau gimana? Biasanya itu dari sekolah, Bu. Kita pilihannya agama Katolik ya. Waktu itu di paroki Romo Tansui. Jadi belajar agama di gereja. Jadi udah kebiasaan ada untuk baptisan ya saya merasa terpanggil saya ikut dibaptis tahun 82. Nah, karena Ibu Mumu anak sulung, terus mamahnya udah meninggal, berarti tanggung jawab atau tugas Ibu jadi turun ke Ibu Mumu dong ya? Begitu kira-kira, tetapi kan juga mengingat usianya masih muda, jadi nggak banyak yang bisa dilakukan juga ya Bu ya, terutama sih dalam hal membimbing adik-adik, karena saya juga masih baru berapa usianya 17-18 ya, 17 tahun. Nah di awal tahun 2007 itu papa saya kan sakit, terus di situ saya diperkenalkan oleh adik saya Suli dan Susi untuk kita berdoa koronka. Jadi bersama-sama keluarga, teman adik-adik berdoa koronka untuk papa yang sedang sakit. Sebenarnya saya tidak mengerti doa koronka, tapi saya berdoa koronka karena hanya untuk kesembuhan papa. Ya. Nah, terus akhirnya setelah tahun 2000 di bulan Oktober 2007 papa saya meninggal. Yang saya ingat papa saya meninggal dalam damai dan tenang. Karena sejak pagi hari kritis itu sampai meninggalnya malam hari kami berdoa koronka bergantian, doa koronka dan doa rosario sepanjang hari itu sampai malam. Jadi menurut saya papa saya sudah meninggal dalam keadaan tenang dan damai. Waktu itu papa udah jadi Katolik juga? Papa sudah Katolik. Jadi awalnya Ibu Mumu Katolik, terus bawa ajak adik-adiknya sampai papa juga jadi Katolik? Iya, papa yang terakhir di dalam keluarga yang Katolik. Tetapi mama saya belum kan ya, mama aja yang belum. Terus setelah 3 bulan papa saya meninggal, yaitu di awal tahun 2007 ya, tadi 2006 papa ya. 2007 adik saya itu Suli yang memperkenalkan doa koronka
divonis kanker paru ya Bu ya. Nah, kembali kan kami di ini kesedihan. Terus menurut kami ya ini penderitaannya masih berjalan gitu. Sedangkan kan Papa baru meninggal. Ya. Jadi Suli divonis kanker paru dan selama 3 tahun berjuang atas penyakit itu, dan kembali kami disatukan untuk berdoa koronka. Setiap saat, karena rumah kami kan berjauhan, jadi setiap habis saya bekerja, usahakan malam itu saya harus ke rumahnya, setidaknya kan setiap hari ya, untuk berdoa bersama. Jadi 3 tahun Suli di bulan Oktober yang mirip juga sama Papa. Bulan Oktober juga 2009 Suli dipanggil Tuhan dalam usia 39 tahun. Dan yang meninggalnya itu seperti Papa, dari pagi hari Rabu, saya ingat sekali itu hari Rabu pagi sudah kritis. Kami adik-adik juga bergantian berdoa koronka dan doa rosario, dan juga ditemani oleh teman-teman di lingkungan tempat tinggal Suli, tempat tinggal adik saya. Terus sampai mendekati tengah malam, meninggalnya hampir tengah malam. Terus berdoa nggak berhenti-berhentinya. Dan yang saya lihat dia meninggal begitu dengan tenang, damai di dalam pelukan suaminya. Nah, dari Ibu situ, Momo tahu bahwa itu hari terakhir adiknya, atau ada dorongan apa sampai bisa tahu dan bisa doa sepanjang hari sampai malam? tidak Bu, kan saya belum mengenal. Itu Ya. doa koronka saya cuma mendoakan saja untuk kesembuhan. Karena kan adik saya sendiri kan sangat mengimani doa koronka. Kebetulan kami parokinya berbeda. Parokinya beda. Nah, jadi buat saya sih saya nggak tahu bisa meninggal rahmat begitu tenang dan damai, itu saya belum paham. Belum paham banget. Nah, terus dari peristiwa itu ya mengenalkan saya pada doa koronka. Tetapi namanya saya ya saat itu belum pernah aktif, belum pernah ikut pelayanan gereja, belum pernah ke lingkungan, itu belum pernah. Belum pernah sama sekali. Jadinya ya saya mah udah lupa aja udah. Saya bisa berdoa koronka, tetapi setelah itu belum menjadi kebiasaan di keluarga saya khususnya ya untuk berdoa koronka gitu Bu. Nah, terus bisa jadi devosan, gimana ceritanya tuh Ibu Momo? Di tahun 2007 itu sebenarnya di paroki kami sudah mulai ada gerakan berdevosi ya kepada kerahiman ilahi, yaitu cara yang pertamanya dengan berdoa koronka secara pribadi ataupun komunitas. Seperti diketahui bahwa gerakan pertama itu yang saya tahu digerakkan oleh Romo Srianta, Ibu Titin Bunyamin, Ibu Linda, termasuk juga Teresia Liliana dan Paniksen ya. Mereka karena saya waktu itu masih berjuang dengan kesedihan saya, penderitaan saya di keluarga, jadi saya belum memikirkan untuk ikut berdevosi. Bahkan seminar besar yang di Setos yang pertama kali itu seminar yang dihadiri oleh Romo Swa juga ya, Romo Swasono, Romo Skomar ya, itu saya belum tertarik, belum tertarik ikut devosi ini. Nah, juga kedatangannya Pastor Ceslaus di paroki kami waktu itu juga saya belum mengenal. Cuma saya menerima gambar Yesus Kerahiman. Terus mulai aktifnya apa tuh? Ada peristiwa apa? Saat koordinator KKI dipegang oleh Pak Nixon Setia Dharma. Saya itu saya ingat ada kegiatan pertama kali ada kegiatan doa jam kerahiman
pukul 15 di depan Tabernakel. Ya. Saya juga nggak tahu ada dorongan apa saya bisa ikut gitu. Saya pengen ikut gitu. Nah, saya ikutlah di situ, baru saya mulai mengenal ya, baru mengenal ya Bu ya. Belum Ya. masuk, baru mengenal. Nah terus karena saya mungkin saya suka datang gitu, suka hadir, suka ikut. Nah, saya juga pernah diminta tugas untuk pelayanan doa koronka pada saat misa kerahiman ilahi. Dulu di paroki kami itu ada Kamis devosional, Bu. Jadi Ya. Kamis devosional itu untuk kategorial ya, yang punya apa pelayanan untuk kegiatan gitu. Jadi dulu sih misa KI-nya hari Kamis. Tetapi terus kami dipindahkan karena hari Kamis di paroki kami tidak ada misa harian. Jadi kami pinginnya disatukan dengan misa harian, jadi sekaligus memperkenalkan devosi kerahiman ilahi dan doa koronka. Umat ya. Iya. Dari situ mulai berganti ke pengurusan Pak Antono, saya masuk sebagai sekretaris. Nah, mulai masuk dah Bu. Sebagai sekretaris harus masuk ya. Ya. Mengenal gambar, mengenal pesta, novena, kan kita membantu Bapak Koordinator, Bapak Ketua. Ya. Jadi mulai masuk secara perlahan-lahan. Saya juga punya buku panduan, dapat buku panduan itu dari buku panduan Romo Sri, panduan pewartaan. Ya. Tapi saya nggak pernah baca, Bu. Nggak pernah dibaca. Itu buku tipis kan, buku yang warna merah. Merah, iya. Tahun 2011 ya, Bu ya. Iya. Saya nggak pernah baca. Saya beli buku harian Santa Faustina juga beli. Terus saya cuma jadi hiasan. Cuma jadi hiasan dan dipakainya pada saat karena sebagai sekretaris saya pada saat membuat teks misa. Kalau kami kan ada teks misanya, Bu. Ya, jadi mau nggak mau melihat ke situ bacaannya apa, terus kan menyampaikan doanya sesudah. Tapi justru dengan tugas, dengan banyak hal yang sekarang saya tahu, Ibu Mumu malah ada bahas Diary Faustina setiap hari ya? Sebulan sekali, Bu. Sebulan sekali. Bukan setiap hari. Ibu Mumu punya kelompok yang bahas Diary Faustina setiap hari kan? Kalau yang bahas itu setiap. Ibu Mumu kan nggak suka baca. Buku diary-nya juga disimpan aja. Tapi sekarang saya malah dengar Ibu Mumu punya kelompok doa atau kelompok yang membahas Diary Faustina. Itu gimana ceritanya tuh Bu Mumu? Dari nggak suka baca malah sekarang rajin rutin baca tiap hari. Ya sebenarnya dulu kan banyak kelompok-kelompok ayo baca Alkitab ya Bu ya. Terinspirasi dari situ, kita juga kan punya buku harian, kenapa nggak dibaca gitu. Dalam rapat itu saya cuma melemparkan ide kadang-kadang ke teman-teman. Jadi kita sebagai tim, bukan hanya saya saja yang ini, tapi sebagai tim kerja kami itu, pelayanan kami sebagai tim, membicarakan gimana kalau kita bikin kelompok seperti ini maksimal 30 orang gitu. Nah, akhirnya kan dengan berbagai upaya kami bukan 30 lagi saat itu jadi 50 karena ternyata pesertanya puji Tuhan di luar perkiraan ya. Nah, siapa yang akan memandu? Kami waktu itu sangat percaya kepada Romo Srianta ya. Jadi minta bantuan untuk mengulas ya Bu ya. Jadi tujuan kami membaca setiap hari 2 nomor, tetapi dengan berjalannya mulai bulan Juli ya, Juli 2020. Tetapi pada perjalanannya itu bukan hanya membaca Bu, tetapi kami dibimbing untuk menulis pelan
pelan satu langkah, nggak taunya lama-lama tambah dalam, Bu. Diminta menulisnya. Ya, ini kalau dibilang boleh juga dampak positif dari pandemi ya. Iya, Gara-gara Bu, pandemi, betul. jadi ada kelompok bahas Diary Faustina 2 nomor 1 hari ya. Iya, Dan 2 dari nomor. mulai membahas sekarang malah menulis. Menulis. Nah, Sampai Ibu, menulis, sampai dikaitkan dengan kitab suci, dan refleksi dengan pengalaman iman pribadi. nah bisa nggak diceritain salah satu nomor atau salah satu yang buat ibu-ibu menarik, misalnya baca tentang apa, terus kaitannya dengan Alkitab gimana, atau dapat pencerahan apa, singkat aja. Eh, saya mah kalau mengacu pada pengalaman saya, yaitu cuma yang berdoa koronka, Ibu. Iya, Jadi gimana setelah ceritanya? saya membaca ini, ikut Ayo Baca BHF, Ya, saya baru menyadari, baru ada kesadaran. Ternyata Tuhan itu berkarya dalam diri saya melalui orang-orang yang saya kasihi. Kepergian papa saya, adik saya, yang sudah memperkenalkan saya pada devosi ini. Terus jadi saya mulai menyadari banyak rahmat yang tersedia ya Bu ya, yang ya, dijanjikan oleh Tuhan sendiri, oleh Yesus, bagi siapa saja yang mendaraskan doa koronka. Itu betul. yang saya dari pengalaman saya di keluarga, itu yang sangat membuka, menyadarkan saya bahwa oh iya, jadi papa saya, adik saya itu seperti kalau kaitannya dengan kitab suci biji gandum yang mati ya Bu ya, yang Ya, menghasilkan. Jadi ya puji Tuhan, buat saya pribadi, saya hasilnya gitulah iya, iya, dari papa saya dan adik saya yang memperkenalkan doa koronka kepada saya. Itu udah lama banget saya baru ya, betul. sadar. Jadi memang hidupnya masih diproses terus jatuh bangun Bu. Sampai sekarang baru benar-benar merasa diperbaharui sebagai manusia baru. Ya. Jadi itu biji gandum yang mati Bu, menghasilkan buah. Ya, berarti Renungannya sekarang itu tumbuh aja. lagi jadi manusia baru. Nah, Iya. Ibu Mumu sebagai ketua komunitas di Paroki Tangerang, udah banyak juga ya kegiatannya ya, khususnya dalam masa pandemi ini, apa aja Bu yang dilakukan oleh komunitas? Oh, kalau misalnya di pandemi ini, karena di awal dulu di tahun lalu ya, kita kan sudah setahun ya Bu ya Ya, pandemi. setahun lebih, ya. Waktu itu kan kayaknya saya baca artikel yang Ibu Esther kirim tentang apa ya? Oh, yang dari Romo Yohanes kalau nggak salah ya, yang kita terus diminta untuk mendoakan orang Ya, yang dalam kesendirian menghadapi sakratul maut. Kami sangat tersentuh. Kembali saya juga melemparkan kepada dalam rapat. Ini ada ini, tindakan kita apa yang harus kita lakukan di masa begini gitu. ya, Akhirnya kami sepakat berdoa pukul 14 karena ya. kan jam 3 kita jam kerahiman, jadi pagi takut masih belum ini, belum pada Belum beres. sibuk masih, belum beres pekerjaan rumah tangga karena kebanyakan devosan kami ibu-ibu rumah tangga yang Ya, ya. ini bapak-bapaknya jarang, ada sih tapi jarang ya, lebih aktif ibu-ibu. Nah, kami sepakat jam 2. Jadi sudah mulai dari bulan April kalau nggak salah. April ya. Pokoknya sejak terima yang itu WA dari Ibu, kita melakukan itu terus kita tambahkan ujud-ujudnya semuanya. Nah, Ya. terakhir sampai sekarang masih doa sepakat pukul 14.00 itu. Dari Doa situ masing-masing terus di rumah atau pakai Zoom atau gimana caranya? waktu itu masing-masing di rumah, Bu. Hmm. Masih belum kenal sama Jom Bu, bulan April itu. Ya, ya, Baru betul. kenal juga Ya, 2021 Bu. ya, kita gaptek semua. Iya. Nah, dari situ terus rutin terus berdoa. Setelah mengenal Jom, kami tambahkan setiap hari Jumat kita ketemu Ya, dan doa rosario setiap hari Rabu.
Itu kami Itu lakukan karena setiap dengan pertemuan kelompok gitu. doa, dengan kelompok ayo baca BHF atau komunitas secara keseluruhan? Anggotanya berapa banyak Bu Mumu? Secara keseluruhan. Tapi kalau kita lihat dari Zoom ya Bu ya, yang ikut Zoom Ya, itu kalau doa koronka 50 orang Bu. 50 ya. doa koronka, doa rosario juga. Kalau doa rosario, baik rosario maupun koronka sebenarnya saya mengundang, saya share undangannya di grup kategorial. Jadi Oh, lintas umum ya, boleh. kategorial. Dan saya juga mengajak teman-teman dari Legio untuk pelayanan bersama dalam doa rosario kami yang Zoom itu. Jadi Ya, memimpinnya, pelayan doanya untuk yang peristiwa-peristiwanya itu bergantian antara Legio, PWK Santa Monica, terus ada KDM juga, komunitas devosi Devosan Maria ya. Jadi kami semuanya lah mengajak siapa aja yang bareng-bareng ini. ya. Ya. Iya, bareng-bareng mengajak semuanya gitu. Dan pada kalau misalnya kemarin pada bulan Mei kami meminta Romo Suryadi untuk membawakan renungan di bulan Mei kan bulan ini ya bulan Maria. Bulan Jadi Maria. Nah, yang saya tahu kelompok komunitas Kerahiman Ilahi Tangerang ini bukan hanya pelayanan dalam doa, tapi juga dalam karya nyata ya, iya. memberikan makanan atau apa, coba Ibu Mumu cerita mungkin lebih jelas. Sebenarnya kalau misalnya baksos ya Bu ya, itu Tos, ya, mulainya dari 2017 Bu, dari sebelum pandemi. ya, Jadi ya itu setiap itu saya kadang idenya saya langsung ada ya gimana usulkan ya ya, mungkin cetuskan dan rahmat dapat selalu. tanggapan. Nah iya selalu ada aja Bu yang melintas di pikiran saya tinggal bicara sama teman-teman pelayanan udah langsung terwujud gitu. Jalan, Gimana nih ya, kita mau 2017 kita bikin ini yuk setiap bulan nasi bungkus kita kan nggak kan kalau yang misalnya Natal, Paskah kita sudah biasa teman-teman kan di lingkungan melakukannya juga kan ya, aksi nyata ya Paskah, Natal. Kalau kita maunya setiap bulan, gimana kalau kita dengan ininya nasi bungkus aja wujudnya. Terus ya akhirnya semuanya sepakat, kita sudah ini, terus dananya dari mana nih? Akhirnya saya memutuskan bikin proposal singkat, saya posting di grup KKI paroki untuk memohon dana untuk ya, setahun. Jadi diperolehlah dana itu dan setiap awal tahun kan kami bikin proposal. Di bulan ya, Desember kami bikin laporan pertanggungjawaban. ya, Semua tujuannya apa kemana kami laporkan. Jadi rutin 2017, 2018, 2019 terus sampai sekarang masih dananya dari situ Bu, dari para devosan. ya. Dan yang masak siapa? Dari Devosan sendiri atau gimana tuh? Tergantung tempatnya. Kalau kami mengunjungi panti rehabilitasi, kebanyakan kan yang pria ya, yang mental Ya, ya, pria. ya. Nah, itu kami memasak. Jadi misalnya Oh, ada 5 orang, kita tentukan masaknya ini. Siapa yang mau masak ini gitu. ya. Kan misalnya mie goreng, terus sayuran satu jenis, bakwan, siapa masak nasi. Jadi bagi-bagi Bu. Bagi tugas Kalau ya. bagi-bagi begitu tidak menggunakan dana yang iuran, Ya, jadi ya, ya, pribadi gitu. ya, ya. Kecuali kalau misalnya kita untuk abang beca, untuk pemulung dan lain-lain, abang parkir atau petugas makam itu kami biasanya cuma punya langganan tempat nasi Padang. Hmm. Jadi pesen Ya, nasi Padang aja lebih praktis karena kalau jam 10 ya, jalan ya suka nggak keburu takutnya kalau masak. ya, betul, Jadi betul. semuanya sayurnya juga lauknya dipisah. Dan itu jadi rutin Bu, setiap Jadi bulan sebulan untuk sekali. 100. Setiap bulan Bu, Ya, sebulan sekali Bu. ya. Nah, kalau kegiatannya Ibu Mumu, gimana respon keluarga? Suami, anak-anak, support atau ikut devosan juga, atau ikut lihat aja?
Sudah pasti Bu support ya Bu ya, mendukung. Oh, Karena kan syukur ya. kalau suami saya kan seorang karyawan bekerja di pabrik, di kantor. Anak-anak saya sudah besar. Yang pertama kan udah bekerja, kebetulan bekerjanya di kapal pesiar. Jadi pulangnya 9 bulan atau 10 bulan sekali. Ya. Kalau yang kecil masih ada di rumah menemani saya kalau siang. Jadi karena memang dia juga sibuk, anak saya juga sibuk yang kecil. Jadi ya saya mungkin jadi mereka semuanya juga mendukunglah apa yang saya lakukan di dalam pelayanan. Toh mereka mengenal semua teman-teman saya. Jadi Iya, banyak juga sering kumpul di rumah gitu. Jadi otomatis mengenal dan tahu kegiatan maminya tuh apa, kelihatannya. Ya, dan sangat mendukung, ya, sangat mendukung. syukurlah ya. Tapi kalau Karena ada mengumpulkan untuk berdoa memang agak sulit ya, Bu ya. Kadang-kadang agak sulit, nggak bisa komplit. kegiatannya Heeh. masing-masing sih ya. Iya, Nah, heeh. Ibu Momo sebagai ketua komunitas suka dukanya apa? Coba ceritain. Suka duka. Sebenarnya sih tidak terlalu berarti Bu kalau dukanya itu. Ketimbang kalau ketemunya itu seneng ya, sama-sama gitu. Ya suka dukanya itu gini, kita menghadapi berbagai macam karakter ya, karakter Ya, sifat dari para pengurus. Jadi ada perbedaan ya, itu saya harus menghormati setiap adanya perbedaan, Bu. Jadi ya, tidak membuat semakin dalam, tetapi kita malah tugasnya itu kita mendamaikan. Jadi tidak ada lagi rasa di belakang-belakang gitulah Bu. Selalu ya, kita terbuka aja bicaranya gitu. bisa. Itu mungkin ya. Dan juga kalau misalnya mungkin kalau kita ada kunjungan misalnya ke orang sakit atau ke rumah duka, kita mau berdoa, itu memang harus menerima dengan sabar, kesabaran ya Bu ya, karena nggak semuanya pengurus pun misalnya waktunya siap, namanya orang Ya, meninggal kan betul. kita nggak tahu waktu ya Bu ya. Iya, iya, Jadi iya. kita tidak boleh mengeluh, artinya kita harus bersabar. Misalnya ya udah yang bisa aja berapa 2-3 orang pun tidak apa-apa gitu. Itu Iya, saya betul. jadi menerima, saya selalu positif aja, itu aja. Jadi kalau sukanya sih Makanya, kebiasaan kami itu kalau rapat Bu ya, rapat bulanan. Jadi setiap kalau waktu sebelum pandemi ya Bu ya, kalau misalnya rapat itu kita usahakan di rumah teman, di rumah pengurus Bu. Jadi bergilir ya. berpindah-pindah. Ya, Jadi makanan sih kadang-kadang untuk kita bawa, siapa ya. aja yang bisa bawa gitu. Nah itu jadi dari rumah satu gitu. Kami sekalian Jadi kunjungan kan ke rumahnya. tercipta lebih kekeluargaan ya, Betul kekeluargaan, betul Bu. persaudaraan. Jadi kenal Iya, juga keluarganya. Ya. iya. Itu yang kami lakukan dan Nah, itu harapan semuanya ya, sangat buat saya sih sangat menyenangkan. Jadi pelayanan bersama tim saya itu sangat menyenangkan. ya. Nah, harapan ke depannya apa, Ibu Momo? Harapan. Kalau harapan sih saya pinginnya semakin banyak yang mengenal devosi ya Bu ya, Iya, betul. devosi kerahiman ilahi. Dan itu juga kemarin sudah terlaksana di tanggal 14 Juni 2021. Saya mengajak devosan yang baru, yang Ya, ya kita tahu kan yang baru-baru ya Bu ya. ya. Kita hubungi, kita ajak untuk mengenal devosi dengan lima unsur Ya, berdevosi. ya, Jadi betul. dasar ya Bu ya. Itu juga kemarin orangnya juga banyak Bu, 40-an yang hadir. Oh iya. 40. Itu semua dari paroki Tangerang atau dari Oh tidak, umum? dari Solo, Oh, dari Jakarta, Cijantung, ada dari inilah macam-macam Bu, dari ya. paroki Agustinus terutama Bu.
Ya, Agustinus, yang di Tangerang ya Dekanat 1 juga ya. ya, ya. Nah, itu Mm-mm. ya positifnya pandemi, jadi bisa mengajak teman-teman yang Iya, jauh-jauh, yang di Solo, yang di mana, bisa juga mereka semakin tahu tentang kerahiman ya. iya Bu. Terus kan kita juga harus ini menjalankan visi misi ya. Ya, Harapannya kita bisa menjalankan visi misi, terutama kan untuk diri kita sendiri ya Bu ya. Jadi kita ya, kan kalau kitanya sudah menjadi yaitu menjadi manusia baru, setiap apa perbuatan kita itu kan menjadi saksi ya Bu ya. Kita tuh ya, menjadi betul. saksi menjadi saksi melalui perbuatan. Jadi Ya, orang-orang melihat apa yang kita perbuat, kita lakukan, itu semakin banyak kerinduan. Ternyata teman-teman itu sangat sangat tertarik sekali dengan devosi ini, dari yang kemarin itu yang 40 orang ya, itu Bu. ya, ya, betul. Itu Itu benar-benar yang sangat memang, menggembirakan. ya. Terus nanti ada pertemuan lanjutan. Pertemuan lanjutan sebenarnya ada, karena kan kemarin juga waktu saat kita menentukan kegiatan ini, kegiatan yang 14 Juni itu, Ya, kita harus ada kelanjutannya nih apa gitu kan ya, ya, kan supaya nggak ya, terhenti gitu. ya, betul. Gimana nanti kalau kita apa namanya bikin seminar, yang lebih lebih luas lagi gitu. Ya, Kan betul. sekarang Ya, kan yang 5 unsur sudah pada memahami ya Bu ya. ya, Kami kemarin kan seperti Ibu Esther tahu, jadi kami dari para pengurus yang menjadi narasumbernya. Nah, ya, nanti betul. kami mungkin akan menyatukan yang lama dan yang baru, refresh lagi melalui seminar. Itu Ya, belum bagus, kami bagus. bicarakan, mungkin di rapat bulan Agustus baru kami akan bicarakan, Ya, harus ada tindakan kelanjutan. selanjutnya gitu. Ya. Iya, Kalau kelanjutan. Romo Paroki atau Dewan Paroki di sana mendukung ya dengan kegiatan-kegiatan ini. Eh, Mendukung Ibu. Kalau saya melihat banyak paroki yang lain yang belum ada, yang masih dipertimbangkan oleh Romo Parokinya, keadaan saya sangat menguntungkan, saya sangat bersyukur artinya ya, Ya, karena sudah boleh berjalan dengan baik dari ya, tahun ke tahun. Sudah berapa tahun kami novena dan pesta itu kerahiman. Ya, dilaksanakan. Juga pada saat saya ingat waktu itu pertama kali saya jadi sekretaris di Pak Antono, koordinatornya, kita ya, diundang dalam rapat Dewan Paroki untuk memperkenalkan kategorial. oh, Maksudnya komunitas ya, kerahiman ilahi. komunitas Dan dari kerahiman menjadi situ langsung dimasukkan ke dalam kategorial, sebagai kategori. kategorial di paroki. Ya, ya, ya. Ya, bersyukur memang ada paroki yang sudah menempatkan komunitas kerahiman sebagai kategorial, ada yang belum ya. Nah, itu Iya, yang ada yang masih harus berjuang, ada yang tinggal iya. terus mengembangkan. Ya, Terus syukurlah. ada lagi Bu, Heeh, ada lagi satu kegiatan yang pandemi ini, karena kan meningkatnya pandemi kita terakhir ini ya Bu ya, mulai tanggal 13 Juli kemarin, 13 Juli kami berdoa setiap setengah jam sekali secara bergantian, seperti waktu kita doa 24 jam ya Bu ya. ya. Jadi mulai pukul 6 kami berdoa sampai pukul 21. Hmm. Jadi setiap setengah jam Bu. Dia Doa udah masing-masing doa atau doa koronka, koronka, koronka. doa koronka. Kami kasih teks doa awalnya untuk kesembuhan yang COVID dan juga untuk perlindungan bagi yang sehat dari bahaya Ya, COVID. Nah, ya. terus di bawahnya udah per setengah jam semuanya ada isiannya, ada beberapa orang setiap Berapa itu. orang itu, Bu Momo? Nah, saya nggak ngitung lagi berapa orang. Pokoknya setiap setengah jam ada orang yang Iya, selalu membantu. ada. Ya, ya. Mulai jam 6, pukul 6 pagi. Nah, Tiap ini hari. kan waktu itu saya mengajak pertama kalinya untuk 9 hari, Bu.
ternyata ini saya udah memasuki 2 kali, yang kedua kali dari 9 hari. Karena banyak permintaan, kita ulang lagi 9 hari gitu. Ada Ya, permintaan, Bu. ya, Jadi bagus. yang saat ini sampai hari ini terakhir nih yang 9 hari kedua. Besok kami akan mulai lagi 9 hari ketiga, yang ketiga kalinya. Ya, Dengan orangnya tentu saja dari yang pertama, yang kedua ada penambahan lagi gitu. Nah, ini yang ketiga saya juga akan membuka lagi siapa yang mau masuk lagi gitu. ya, Jadi ya, di samping jam ya, pada saat pukul 14.00 kan kami doa koronka sepakat itu ya, kami tidak ada. Nah, di pukul 15 kami tidak ada. Kami mulai lagi 15.30 gitu. Sambung lagi terus sampai jam 9 malam ya. Sampai pukul 21 ditutup oleh ininya adminnya. Ya, Itu ya. Bu, jadi Ya, senang hebat. melakukannya. Memang kata-kata dari himbauan dari waktu itu Romo Yohanes itu buat saya juga sangat terkesan karena yang sekarang dibutuhkan itu adalah memang keselamatan dari jiwa-jiwa ya. Karena banyak yang meninggal, sekarang apalagi dengan COVID yang sekarang tuh malahan nggak ada gejala, sehat, muda, terus tahu-tahu sesak napas, terus tahu-tahu hilang. Itu banyak sekali yang istilahnya belum siap. Jadi kalau lihat rentetan dari cerita Ibu Mumu, memang dari awal Ibu Mumu sudah dipilih sama Tuhan ya, melalui peristiwa demi peristiwa. Dan untungnya menanggapi sampai akhirnya seperti sekarang dipakai Tuhan untuk semakin menyebarkan devosi kerahiman, terutama ya di paroki Tangerang, dan dengan adanya pandemi, adanya Zoom bisa lebih luas lagi ya Bu Mumu ya. Iya Bu. Karena kan setelah membaca buku harian kita baru tahu ya Bu ya, ternyata penderitaan itu yang Santa Faustina alami itu saya mah cuma sebagian kecil sekali. Ternyata itu semakin mendekatkan kita kepada Tuhan ya Bu ya. Nah sekarang setelah kita memahami devosi kerahiman ilahi, kita harus menyemangati Bu, menyemangati teman-teman yang belum mengenal ya. Menyemangati untuk terutama kita berdoa koronka, karena kan buat saya juga pintu masuk saya berdevosi itu ternyata melalui doa koronka gitu. Ya. Dan kalau kita tahu juga bahwa doa koronka itu memang doa yang sangat powerful, dan kita tahu itu Yesus sendiri yang ngajar gitu. Jadi semuanya itu sudah lengkap ada di situ, dengan kita berdoa koronka itu semuanya ada di situ. Dan Yesus yang ngajar ya, jadi kita udah nggak perlu guru lain, nggak perlu dengar doa kiri kanan lagi, itu Yesus yang ajar, dan Yesus ngajarnya pun doa kepada Allah Bapa ya, jadi langsung doa kepada Allah Bapa, dan Dia Yesus yang berkorban, yang dikorbankan untuk sebagai persembahan permohonan doa-doa kita kepada Allah Bapa. Iya Bu, demi sengsara Yesus kita berdoa kepada Allah Bapa. Oh ya, saya juga senang nih Bu, dalam masa pandemi ini ya Bu ya, banyak paroki-paroki yang bikin seminar. Saya cuma menikmati aja Bu bersama teman-teman. Terima kasih banget, banyak seminar-seminar. Jadi kita nggak usah bikin seminar lah, kita juga sudah dibantu banyak yang buat. Jadi kita tinggal mengikuti aja, kita tinggal mendalami gitu. Saling berbagi lah ya, semua seminar atau cerita kan berdasarkan background, berdasarkan tujuan yang mungkin sama tapi mungkin juga berbeda. Nah, tapi memang kelompok Ibu Mumu sudah ada ayo baca BHF, sudah dikaitkan dengan Alkitab, sudah disuruh nulis, berarti kan sudah ada sharing-sharing. Nah, itu satu kekayaan yang pasti ada gunanya kalau diceritakan juga atau di-sharingkan ke teman-teman yang lainnya. Iya. Supaya semakin mau rajin baca diary-nya Suster Faustina. Iya Bu. Ada pesan apa lagi Bu Mumu? Udah senang nih ngobrol sama Ibu Mumu setengah harian. Ya kalau saya sih ya itu aja, maksudnya tetap maksudnya tidak kita sebagai koordinator tidak bekerja sendiri Bu. Kita kan sebagai tim ya, teman-teman, iya itu justru itu yang harus dikuatkan ya Bu ya. Jadi kita mau melakukan apapun tim kita kuat solid, kita bisa
Walaupun itu kelihatannya kecil-kecil, kegiatan kami itu memang sederhana-sederhana, Bu. Tidak, karena memang kami juga tidak ngerti teknologi, ibu-ibu semuanya, jadi ya Ya, apa adanya aja. ya, Nggak terlalu yang, saya bikin flyer aja nggak bisa, Bu, e-flyer. sama-sama. Kita udah Bantuan. bukan zamannya lagi. Tapi kan Iya, kalau lihat dari cerita Suster Faustina, Yesus juga pakai orang-orang yang sederhana, orang yang nggak bisa apa-apa. Bahkan Suster Faustina kan pendidikan juga 3 SD ya. Itu yang iya, juga membuat saya juga merasa ya kita pasti pasti bisa lah kalau misalnya Tuhan mau pakai dan kita menanggapinya, karena Tuhan juga tahu kemampuan kita ya, pasti yang diminta juga ya segitu-gitunya aja, nggak minta yang iya, Bu. macam-macam. Pasti Ibu ada Momo ngomong-ngomong, pertolongan ya, Bu, ya? ya pasti ada. Dan memang di dalam diary kan juga Tuhan Yesus bilang juga ya, jadi lakukan apa yang kamu bisa, yang kamu nggak bisa, kelemahan kamu nanti Bahkan dia yang akan melengkapi. kuatkan, dia yang akan laksanakan ya. Iya, Kita Bu. masih punya cita-cita ya Bu Momo, Iya. tahun depan ke Krakow. Oh iya, pasti, Bu. Itu kita Mudah masih selalu menantikan. Itu ya, benar-benar karena kan mudah-mudahan apalagi lihat-lihat ininya gambar-gambarnya. Saya suka buka IG-nya Pak Stefan Lex. Di situ ya, ada itu ya gambar-gambar rumahnya. Ya, seperti Ibu Esther ya, juga kan pernah share ya gitu ya. ya, ya. Suka Saya yang dibawa belum, berdoa, Bu. ya Semoga benar. saya bisa capai ke sana, bisa sampai ke Ya, nah sana. itu jadi cita-cita kita semua ya. Dan Iya, memang kalau memang bisa pergi ke Krakow, tinggalnya di sana, waduh, Ibu Mumu pasti sangat sukacita, sangat bahagia. itu Karena saya waktu sangat yang, menantikan, Bu. ya, waktu yang pergi pertama nggak nginep di sana, nginepnya di Hmm. luar. Jadi kita datang hanya sebagai turis aja. Tapi waktu pergi yang kedua bisa nginep di pastoran di kompleks sana, jadi betul-betul bisa menikmati Basilika Kerahiman selama 24 jam. Iya, Bu. Saya sangat menikmati apa perjalanan Ibu. Jadi saya selalu setel juga kadang-kadang ulang lagi, ngelihat lagi, maksudnya untuk yang perjalanan-perjalanan yang Ibu ini ya saat Iya, Ibu di sana ya. ya, ya, Itu jadi ya, semakin tinggi kerinduannya, semakin ya. semakin ingin buru-buru ke Semoga sana. COVID-nya segera berlalu dan kita bisa sama-sama ke sana ya. Iya, Bu. Amin. Ya. Oke, Ibu Momo, terima kasih ya sudah ngobrol-ngobrol. Salam buat suami, buat anak-anak juga, buat teman-teman komunitas di Paroki Tangerang. Tetap Baik, semangat, maju Bu. terus, siap untuk selalu dipakai sama Tuhan. Amin. Terima Ya, kasih salam kembali, Bu kerahiman. Esther. Ya. Salam kerahiman, Ibu. Nah, begitulah teman-teman, kita sudah ngobrol ya dengan Ibu Momo, seorang ibu yang saya bilang sih sangat sederhana, tapi ide-idenya banyak dan tadi sudah diceritakan, dia punya ide, dia cerita dan teman-temannya kompak menyambutnya dan melaksanakannya. Dan kalau kita lihat ceritanya dari awal, Tuhan sudah memilih Ibu Momo. Melalui peristiwa papahnya yang sakit, peristiwa adiknya yang sakit, di mana dia makin kenal dengan doa koronka dan sekarang dengan segala macam pelayanannya dia juga semakin tahu doa koronka adalah doa yang sangat powerful dan dia punya kerinduan untuk semakin banyak orang tahu tentang devosi kepada kerahiman ilahi. Kita berdoa ya buat Ibu Mumu, buat keluarganya, buat komunitas kerahiman di Tangerang supaya semakin hari semakin berkembang, semakin dipakai oleh Tuhan. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.